Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi ini merupakan materi awal, materi dasar untuk materi sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier bentuk ini tentu kalian sudah mengenal di sekolah menengah baik SMP maupun SMA. Nah, contoh di sini SPL ini memuat 3 persamaan dengan 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Solusi atau penyelesaian dari SPL tersebut merupakan semua triple bilangan real yaitu himpunan X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Nah, sebetulnya kalian di sini konsepnya sama ketika SMP ataupun SMA, kalian diminta untuk menyelesaikan SPL yang diketahui, menentukan solusinya, tapi bedanya kalian tidak boleh menggunakan cara eliminasi atau substitusi, kalian harus menggunakan cara matriks. Nah, dalam penyelesaian menggunakan matriks, maka bentuk SPL yang umum ini kita ubah dulu menjadi notasi matriks. Diubahnya adalah bentuk seperti ini. Kita sebut atau kita tuliskan bentuknya adalah bentuk AX sama dengan B. Nah, matriks A yang pertama di sini kita sebut sebagai matriks koefisien. Ini merupakan koefisien dari variabel-variabel yang ada di persamaan SPL-nya, yang ada di sini variabel-variabelnya. Kemudian yang kedua ada matriks X. Matriks X ini kita sebut sebagai matriks variabel karena di sini merupakan matriks yang terdiri dari variabel-variabel pada SPL tersebut. Nah, di sini kan variabelnya X, Y, Z, maka kita ubah di sini kita ubah dalam bentuk matriks variabel X, Y, Z tersebut. Nah, yang terakhir ada matriks B. Matriks B ini merupakan matriks konstanta. Nah, ini terdiri dari konstanta atau hasil dari bentuk SPL yang disediakan. Oke. Nah, kalau kalian ubah notasi matriks ini menggunakan konsep perkalian matriks, maka kalian nanti akan menemukan bentuk SPL kembali ke bentuk dasarnya. Nah, misalkan saja kalau ini kita lakukan operasi perkalian, berarti kan baris pertama dikalikan dengan kolom. Hasilnya adalah 2 dikali X, kita peroleh di sini 2X, kemudian negatif 1 dikali Y berarti min Y, kemudian 3 dikali Z berarti plus 3Z, sama dengan hasilnya adalah yang di kolom pertama baris pertama 15. Nah, begitu juga untuk yang baris kedua dan baris ketiga. Jadi, notasi matriks ini ketika dilakukan operasi perkalian, dia akan kembali lagi ke bentuk SPL-nya. Oke, setelah mengubah bentuk SPL yang biasa ke bentuk notasi matriks, kita harus mengubah lagi menjadi bentuk matriks augmented. Nah, bagaimana bentuk matriks augmented itu? Jadi awalnya tadi bentuk notasi matriksnya kita punya AX sama dengan B. Nah, matriks augmented ini kita hilangkan dulu koefisien matriks variabelnya, yaitu X-nya. Kemudian matriks konstantanya itu kita jadikan satu dengan matriks koefisien. Kemudian diberikan satu garis di antara matriks koefisien dengan matriks konstanta. Jadi bentuknya adalah AB seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan matriks augmented. Nah, matriks augmented ini merupakan matriks dasar yang kita gunakan untuk menentukan solusi dari SPL-nya. Nah, gimana cara menentukan solusi SPL-nya? Jadi dari matriks augmented yang kita punya, matriks AB tadi, dilakukan OBE, operasi baris elementer, sehingga matriks A, matriks koefisiennya, nah, matriks koefisien A itu menjadi matriks eselon atau matriks eselon baris. Jadi boleh diubah menjadi matriks eselon atau matriks eselon baris, tereduksi. Nah, kalau
misalkan matriks koefisiennya itu direduksi menjadi matriks eselon saja, maka metode ini disebut dengan eliminasi Gauss. Tapi kalau matriks koefisien A tadi diubah menjadi matriks eselon baris yang tereduksi, maka kita kenal metode ini sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Jadi bedanya adalah matriks koefisiennya, matriks A-nya itu berubah jadi matriks eselon atau berubah jadi matriks eselon baris tereduksi. Oke, langsung saja ke contohnya. Dari SPL yang diketahui, di sini akan dicontohkan bagaimana menyelesaikan dengan eliminasi Gauss dan bagaimana menyelesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, langkahnya seperti yang di awal, dari SPL yang diketahui diubah dulu menjadi notasi matriksnya yang terdiri dari matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta. Dari notasi matriks tersebut kita ubah menjadi matriks augmented-nya. Matriks A, matriks koefisien, dan matriks B, matriks konstantanya. Nah, matriks augmented ini yang kita gunakan untuk menentukan solusinya. Oke, yang pertama, untuk eliminasi Gauss, kita perhatikan nanti patokannya adalah matriks koefisiennya ini kita ubah jadi matriks eselon. Oke, tapi untuk OBE-nya, matriks konstantanya juga diikutkan dalam operasi. Oke, yang pertama, karena kita mau membuat elemen utama di baris pertama, kolom pertama itu harus 1, maka kita bisa ubah atau kita tukar baris pertama dengan baris ketiga. Berarti di sini operasinya adalah H13. Nah, matriks konstantanya juga harus ikut berubah menyesuaikan OBE-nya. Maka di sini menjadi 0, min 1, 15. Karena pertukaran tadi baris pertama dengan baris ketiga. Kemudian setelah baris pertama kolom pertama itu elemennya adalah 1 menjadi elemen utama, maka yang ini kita harus buat menjadi 0. Jadi kita bisa melakukan operasi H21 1. Mengalihkan baris kedua ditambahkan dengan 1 kali baris pertama yang dikalikan dengan skalar 1. Oke, biar jadi 0. Maka baris pertama tetap, baris kedua menjadi 031, baris ketiga tetap. Kemudian konstantanya jangan lupa untuk berubah. Maksudnya dioperasikan, walaupun di sini hasilnya sama karena dioperasikan dengan 0. Kemudian setelah baris kedua kolom pertama 0, kita ubah baris ketiga kolom pertama menjadi 0. Berarti bisa kita lakukan operasi H31 min 2. Baris ketiga ditambahkan baris pertama yang dikalikan dengan skalar min 2. Kemudian matriks konstantanya juga dioperasikan. Oke. Nah, di sini kita lihat di baris ketiga ini ada satu pola yang menarik. Ini kita bisa kalikan dengan negatif 1/5. Jadi nanti hasilnya 1. H3 kita kalikan negatif 1/5. Nol, 1, min 1. Oke, kemudian matriks konstantanya
0, 1, min 3. Oke, nah tujuannya adalah kita mengubah atau mencari yang di baris kedua kolom 2 ini menjadi elemen utama menjadi 1, maka kita tukar baris kedua dengan baris ketiga. 1, 2, min 1. Oh, mohon maaf, ini negatif 1 ya. Negatif 1. Oke. Nah, setelah ditemukan elemen utama di baris kedua, maka yang di sini baris ketiga kolom kedua kita harus ubah menjadi 0. Operasinya bisa H32 min 3. Baris ketiga ditambahkan dengan baris kedua yang dikalikan negatif 3 karena tujuannya membentuk 0. Maka kita peroleh ini sama, ini juga sama, kemudian ini berarti menjadi 0, 0, 4. Oke, yang konstantanya juga diubah. Oke, kemudian masih ada satu yang harus dioperasikan untuk membentuk matriks eselon. Di baris ketiga kita jadikan dia 1, berarti kita kalikan 1/4. H3 kita kalikan 1/4. 1, 2, min 1. Oke. Sebelumnya kita punya 1, 2, min 1, 0, 1, min 1, 0, 0, 4 dengan konstantanya 0, negatif 3, 8. Oke, tadi kita mau mengubah ini, berarti kita operasikan H3 dikalikan dengan 1/4. Hasilnya 0, 0, 1. 0, negatif 3, 2. Oke. Nah, di sini sudah merupakan bentuk matriks eselon. Jadi, kita bisa menyelesaikan atau menentukan tadi himpunan penyelesaiannya XYZ-nya dari matriks eselon ini. Kita kembalikan dia ke bentuk SPL yang diketahui ya. Jadi atau ini biar kalian ada bayangan, kita bisa ubah dulu ke bentuk notasi matriksnya. Bentuk ini kan sama dengan bentuk ini, sama dengan bentuk min 1, 2, min 1, 0. Oh, mohon maaf. Nol, 1, min 1, 0, 0, 1. 0, min 3, 2. Oh, ini kan mau dibentuk notasi matriks. Dikalikan dengan variabelnya X, Y, Z, hasilnya adalah konstantanya 0, negatif 2, negatif 3, 2. Jadi kalau kita kembalikan, kita punya SPL yang baru yang lebih sederhana. Itu kita punya yang pertama berarti X plus 2Y min Z sama dengan 0. Kemudian baris kedua kita punya 0 dikali X berarti 0. Di sini berarti Y min Z sama dengan min 3. Kemudian di sini Z sama dengan 2. Nah, sudah ketemu satu bagian solusi, yaitu Z sama dengan 2. Karena Z sama dengan 2, maka dari persamaan yang atas kita bisa peroleh berarti Y min 2 sama dengan min 3.
maka Y-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang atas sendiri. X plus 2Y berarti negatif 2 min Z. Min 2 sama dengan 0, maka X-nya bernilai 4. Nah, jadi solusi dari penyelesaian ini merupakan himpunan atau saya tulis himpunan penyelesaiannya saja. Biasanya kan menulisnya sebagai himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 1,2. Atau kalian bisa tuliskan dalam bentuk matriks juga 4 min 1, 2. Nah, seperti ini juga boleh. Oke, jadi ini penyelesaian menggunakan eliminasi Gauss karena tadi bentuk akhirnya di sini merupakan bentuk matriks echelon. Nah, untuk menyelesaikan eliminasi Gauss-Jordan karena tujuannya adalah matriks koefisiennya itu diubah menjadi echelon baris tereduksi, maka kalian melakukan dengan cara yang sama, tapi harus diubah ke bentuk matriks echelon baris tereduksi. Jadi saya mulai dari sini, nanti kalau kalian harus menuliskan secara lengkap ya, saya mulai dari perhitungan ini karena ini udah matriks echelon, kita ubah ke bentuk echelon baris tereduksi. Nah, mulai dari sini, karena tujuannya adalah echelon baris tereduksi, maka selain elemen utama, elemen yang ada di satu kolom itu harus 0. Elemen utamanya kan ini, yang lainnya 0. Ini udah 0, udah 0. Kemudian di baris kedua elemen utamanya ini, maka elemen yang satu kolom harus 0, berarti ini nanti harus kita buat menjadi 0. Kemudian di baris ketiga elemen utamanya ini, jadi elemen yang lain kita ubah menjadi 0. Oke, kita mulai dari berarti baris pertama sudah aman. Baris pertama sudah aman artinya baris pertama itu elemen utamanya 1 dan di satu kolomnya sudah 0. Berarti kita berubah ke baris kedua, kolom kedua. Kita akan ubah 2 ini menjadi 0. Berarti kita lakukan operasi H1, 2, negatif 2. Baris pertama ditambahkan dengan baris kedua yang dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya adalah 1, 2, min 1. Oh, mohon maaf kan yang diubah baris pertama. Hasilnya berarti 1, kemudian 0, kemudian min 1 ditambah dengan 2. Berarti 1. Yang lainnya tetap, kemudian ini tetap. Nah, ini berarti 0 ditambah min 3 kali oke, mohon maaf. Jadi ada cara yang lebih mudah. Nanti kalau kita ganti yang ini dulu, dia akan berpengaruh, caranya tidak efektif. Jadi kita ubah dulu pakai cara yang lebih efektif. Nah, yang pertama yang kita nolkan itu malah lebih baik yang kita lihat dari elemen pivot yang ketiga, elemen utama yang ketiga. Jadi kita ubah dulu yang baris kedua, kolom ketiga. Nah, biar dia jadi 0, maka kita bisa operasikan H2, 3, 1. Min 1 tambah 1 ya. Baris kedua ditambahkan dengan 1 kali baris ketiga. Oke. Hasilnya 1, 2, min 1, 0, 1, min 1 ditambah 0, 0 min 1 tambah 1, ini 0.
kemudian ini tetap 0, 0, 1. Kemudian konstantanya juga kita operasikan, berarti ini min 3 ditambah dengan 2, berarti min 1 ini 2. Oke. Kemudian yang ini dulu yang kita buat menjadi 0. Berarti kita bisa lakukan operasi H1 3 1. Baris pertama ditambahkan dengan 1 kali baris ketiga yang dikalikan dengan skalar 1. Oke, min 1 tambah 1 ya. Nanti hasilnya biar 0. Berarti kita punya 1 2 tambah 0 tetap 2, min 1 tambah 1 berarti 0. Kemudian ini tetap. Kemudian hasil konstantanya 2, min 1, 2. Nah, baru yang terakhir di sini. Jadi kalau tadi saya sebutkan yang pertama mengganti ini dulu, nanti akan muter-muter di sini, baris pertama kolom ketiga. Gitu. Nah, ini kita jadikan 0, berarti kita operasikan dengan baris kedua. H1, 2 dikalikan negatif 2. Baris pertama ditambahkan dengan baris kedua yang dikalikan dengan skalar min 2. Jadi nanti 2 dikurangi 2. Oke. 1, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0, 0, 0, 1. Hasilnya di sini berarti 2 ditambah 2. 4, negatif 1, 2. Oke. Nah, kalau bentuknya eselon baris tereduksi, umumnya bentuknya kan seperti ini. Ya, karena di elemen utama itu selain elemen di satu kolom, selain elemen utama itu 0 semua, jadi bentuknya akan lebih simpel. Nah, di sini malah sudah langsung ketemu hasilnya. Jadi, kalau kita bentuk dia ke bentuk notasi matriksnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, kemudian dikali dengan matriks variabelnya X, Y, Z, hasilnya adalah 4, negatif 1, 2. Nah, ini sudah ketemu. Kita peroleh nilai X-nya 1 dikali X, karena ini 0 semua, sama dengan 4, kemudian Y-nya sama dengan min 1, dan Z-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, min 1, 2, atau bisa dituliskan dalam bentuk matriks 4, min 1, 2. Oke. Jadi seperti itu penyelesaian menggunakan eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.